Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Kali ini kita akan bahas-bahas soal untuk persiapan lolos kedinasan, khususnya Poltekkes tahun 2025. Kita akan bahas bagian tes matematikanya. Di video ini kita akan bahas limit ketahinggaan. Nah, yang mana di video sebelumnya aku udah bahas soal matematika yang sering muncul di tes untuk masuk tes. Nah, untuk submaterinya yang sering muncul itu ada 18 submateri ya. Dan di sini ada frekuensi rata-ratanya. Nah, adik-adik bisa fokus di sini, tapi juga jangan lupa untuk tetap kuasai materi-materi lainnya. Karena dengan belajar untuk TIS ini, adik-adik juga sekalian bisa persiapan untuk UAS atau ujian akhir sekolah untuk lolos dari SMA ataupun SMK. Nah, jadi nggak ada salahnya sih nyicil materi matematika untuk TIS sekaligus untuk belajar ujian akhir sekolah. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar ya limit fungsi aljabar, dan di video kali ini kita akan bahas yang ketahinggaan. Oke, pertama-tama kita bahas dulu materinya, silahkan dicatat ataupun di screenshot. Untuk bentuk pertama, limit tahingga, kalau ada ketemu yang bentuk pecahan ataupun rasional, berbentuk limit X menuju tahingga dari AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 sampai seterusnya. Kemudian BM X pangkat M ditambah BM kurang 1 X pangkat M kurang 1 sampai seterusnya. Yang mana N dan M itu adalah pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari masing-masing penyebut dan juga pembilangnya. Nah, adik-adik kalau ketemu soal seperti ini tinggal lihat pangkat tertingginya. Kalau pangkat tertinggi yang N atau yang di atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah, maka hasil dari soal itu adalah tahingga. Jawabannya langsung tahingga. Kalau ternyata pangkatnya itu sama, N sama dengan M, maka jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi tersebut, AN per BM. Kalau seandainya pangkat yang di atas itu lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi cara hafalnya seperti itu saja. Kemudian kalau ketemu bentuk limit tahingga, bentuk selisih akar yang isinya fungsi linier, limit X menuju tahingga dari AX ditambah B dikurang akar CX ditambah D, itu kalau seandainya A itu besar daripada C, maka hasilnya tahingga. Kalau sama dengan A sama dengan C, hasilnya 0. Sedangkan kalau A kecil dari C, hasilnya minus tahingga. Oke, mudah dihafal ya. Kemudian yang bentuk ketiga, bentuk selisih akar yang pangkat 2. Limit X menuju tahingga dari akar AX kuadrat tambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Kalau A besar daripada P, maka hasilnya tahingga. Kalau A kecil daripada P, maka hasilnya minus tahingga. Nah, kalau sama besar, A sama dengan P, maka rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Nah, biasanya di soal-soal itu yang paling banyak muncul ketika A sama dengan P. Kemudian bentuk yang keempat dari limit tahingga adalah bentuk selisih akar yang isinya pangkat 3. Limit X menuju tahingga dari akar AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX tambah D dikurang akar PX pangkat 3 ditambah QX kuadrat ditambah RX ditambah S. Nah, kalau A besar daripada P, hasilnya tahingga. Kalau A kecil daripada P, hasilnya minus tahingga. Kalau A sama dengan P, maka hasilnya adalah B dikurang dengan Q per 3 akar A kuadrat. Akar 3 dari A kuadrat. Nah, ini soal yang mungkin bakalan sering muncul. Oke, itu saja materinya untuk limit menuju tahingga untuk fungsi aljabar. Sekarang kita coba ke soal. Soal nomor 1,
Nah, ini bentuknya adalah bentuk pecahan, berarti kita tinggal lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari pembilang maupun penyebut. Nah, untuk yang bagian pembilang, pangkat tertingginya X pangkat 5, sedangkan untuk bagian yang di bawah, itu yang tertingginya adalah X pangkat 4. Nah, karena yang atas lebih besar daripada pangkat yang di bawah, maka hasilnya adalah yang tak hingga. Jawabannya C. Oke, mudah sekali ya adik-adik. Selanjutnya soal nomor 2. Nah, ini juga bentuk pecahan adik-adik. Berarti kita juga lihat pangkat tertingginya. Nah, tetapi ini bentuknya belum bentuk tambah kurang. Ada yang berpangkat, ada yang perkalian. Maka cara pertama itu kita jabarkan terlebih dahulu. Kita jabarkan. Nah, tapi ini lumayan panjang. Yang kedua ya kita lihat saja mana yang mungkin menghasilkan pangkat yang lebih besar atau pangkat yang tinggi. Oke, kita kembali ke soal limit X menuju tak hingga. Nah, bagian yang di atas 1 dikurang 2X yang lebih besar itu adalah bentuk minus 2X. Jadi kita pilih yang itu, lalu kita pangkatkan dengan 3. Dibagi dengan, untuk bagian yang di bawah, ini merupakan perkalian. Kalau perkalian nanti pangkatnya bakalan ditambah. Kemudian untuk suku pertama itu yang lebih besar adalah X. Untuk yang keduanya itu yang paling besar adalah 2X pangkat 2. Jadi tinggal kita kalikan. X dikali 2X pangkat 2. Nah, ini minus 2X pangkat 3 hasilnya minus 8X pangkat 3 per X dikali 2X kuadrat hasilnya 2X pangkat 3. Nah, ternyata pangkatnya sama. Pangkatnya sama berarti jawabannya adalah minus 8 per 2. Koefisien dari pangkat tersebut. Sehingga jawabannya adalah minus 4. Yaitunya B. Oke, ini lumayan mudah ya. Kalau seandainya dijabarkan juga bisa, tetapi lumayan panjang. Jadi mending dengan mengambil bagian yang paling besar, lalu kita operasikan. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, ini bentuknya adalah bentuk pecahan adik-adik. Nah, jadi ini juga bentuk pecahan, jadi kita tinggal lihat pangkat tertingginya. Untuk bagian yang di atas, pangkat tertingginya adalah 1, ya, X pangkat 1. Sedangkan untuk yang di bawah itu adalah akar X kuadrat yang tertingginya. Akar X kuadrat itu adalah X pangkat 1. Artinya ini berpangkat sama. Nah, kalau pangkatnya sama berarti kita tinggal ambil koefisiennya. X ini koefisiennya 1, sedangkan yang X kuadrat koefisiennya 4 dan di dalam akar. Sehingga ini hasilnya adalah 1 per 2. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 4, limit X menuju tak hingga dari bentuk 3 dikurang X ditambah dengan X kuadrat dikurang 2X per X tambah 5. Nah, kalau soal seperti ini kita nggak bisa langsung aja mencari pangkat tertinggi, tetapi harus kita sempurnakan bentuk pecahannya dengan cara menyamakan penyebut. Nah, tentunya di sini penyebutnya adalah X tambah 5 ya. X tambah 5, kemudian ini 3 dikurang X kita kali dengan X tambah 5 dalam rangka menyamakan penyebut. Ditambah X kuadrat dikurang 2X. Ini kita kalikan ke dalam. 3 dikali X 3X. Ditambah 3 kali 5 15. Kemudian minus X kuadrat dikurang 5X. Ditambah X kuadrat dikurang 2X per X tambah 5. Nah, X kuadratnya habis ya, minus X kuadrat tambah X kuadrat habis. Kemudian bagian yang X itu jumlahkan 3X dikurang 5X hasilnya minus 2X dikurang 2X hasilnya minus 4X. Minus 4X ditambah dengan 15 per X tambah 5 kita limitkan X menuju tak hingga. Nah, sekarang bentuknya sudah merupakan pecahan yang sempurna, tinggal kita lihat pangkat tertingginya. Ternyata pangkat tertingginya itu sama-sama X pangkat 1, sehingga hasilnya adalah minus 4 per 1 atau minus 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 5.
Jika f(x) sama dengan x ditambah x kuadrat per akar x kuadrat dikurang 2x, maka limit x menuju tak hingga dari f(x) per x sama dengan. Nah, di sini kita tulis dulu bentuk limitnya. F(x)-nya berupa x ditambah x kuadrat per akar x kuadrat dikurang 2x dibagi dengan x. Nah, di sini kita operasikan dulu. X dibagi x itu 1, ditambah x kuadrat dibagi x hasilnya adalah x per akar x kuadrat dikurang 2x. Nah, kalau limit yang 1 itu hasilnya bakalan tetap 1, sedangkan untuk limit x menuju tak hingga dari bentuk yang kedua, ini kita tinggal lihat pangkat tertingginya. Untuk bagian yang di atas pangkat tertingginya adalah x, yang di bawah adalah x kuadrat tetapi di dalam akar. Itu hasilnya sama aja dengan x. Berarti pangkatnya sama ya. Sehingga kita tinggal ambil koefisiennya 1 per akar 1. Nah, ini juga 1 diakarkan. Sehingga ini jadinya 1 ditambah 1 per akar 1 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 2. Jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini juga merupakan pecahan ya. Sehingga kita tinggal mencari pangkat tertingginya. Yang pertama ini ada x kuadrat di dalam akar, berarti ini adalah x pangkat 1. Nah, ini juga ada x pangkat 1, berarti kita akan melakukan operasi di sini nantinya. Kemudian di bawah juga akar x kuadrat, artinya x pangkat 1. Jadi ini pangkat tertingginya sama semua ya, x pangkat 1. Sehingga ini tinggal kita ambil aja koefisiennya. Menjadi akar 18 dikurang 3 per akar 1. Akar 18 itu sama dengan 9 kali 2, berarti 3 akar 2 dikurang 3 per 1. Nah, ini kita lihat jawabannya belum ada ya. Boleh kita keluarkan 3 dalam kurung akar 2 kurang 1. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7. Nah, ini merupakan soal limit menuju tak hingga, selisih akar bentuknya kuadrat. Kita tinggal perhatikan bentuk A dan B. Karena sama-sama 9, berarti ini jawabannya tinggal pakai rumus B dikurang Q per 2 akar A. Karena A dan B-nya sama. Nah, B-nya adalah 5, Q-nya adalah minus 7, kemudian A-nya adalah 9. Berarti 5 dikurang minus 7 per 2 akar 9. 12 per 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Berarti 12 bagi 6 jawabannya adalah 2. Oke, objektifnya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 8. Nah, ini sebenarnya adalah soal selisih akar yang isinya adalah kuadrat, tetapi untuk bagian suku keduanya itu belum berupa akar. Jadi kita paksa, kita usahakan bentuknya adalah akar. Nah, jadi di sini pertama-tama kita tulis dulu soalnya ya. X kuadrat ditambah 3x tambah 2. Nah, bentuk ini kita kurung dulu karena minus ini cuman punya x, 2-nya itu punya positif, maka kita kurung dulu sehingga jadinya x dikurang 2. Lalu bentuk x dikurang 2 kita paksa dalam bentuk akar. Caranya adalah kita masukkan ke dalam akar. Nah, kita masukkan ke dalam akar tetapi kita kuadratkan agar nilainya tidak berubah. Nah, karena akar yang dikuadratkan itu kan hasilnya sama aja, kayak nggak ada gitu ya, nggak ada apa-apa. Jadi ini tetap maksudnya adalah x dikurang 2 tapi dalam bentuk akar. Nah, kemudian kita operasikan untuk mendapatkan bentuknya. Ini x kuadrat ditambah 3x tambah 2 dikurang akar dari x dikurang 2 kuadrat. Hasilnya x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan A dan P-nya. A dan P-nya sama yaitu 1, berarti kita tinggal pakai rumus B dikurang Q per 2 akar A. B-nya 3, Q-nya minus 4 per 2 akar 1.
Nah, 3 dikurang minus 4 itu 7 per 2, hasilnya adalah 3,5. Jawabannya yang B. Soal nomor 9, limit X menuju tak hingga dari 3 pangkat X tambah 1 ditambah 2 pangkat X dikurang 3 per 3 pangkat X tambah 2 dikurang 2 pangkat X kurang 1 tambah 4 sama dengan. Nah, soal ini lumayan sulit dan belum ada kita bahas materinya. Nah, di sini lumayan tricky ya. Nah, kita bahas dulu soalnya. Kita tulis dulu soalnya. Nah, di sini kita menggunakan konsep dasar dari limit menuju tak hingga. Dengan cara kita kali dengan 1 per bilangan yang paling tinggi dari seluruh suku ini, yaitu 3 pangkat X tambah 2. Sehingga di sini kita dapatkan 3 pangkat X tambah 1 per 3 pangkat X tambah 2 ditambah 2 pangkat X per 3 pangkat X tambah 2 dikurang 3 per 3 pangkat X tambah 2 per 3 pangkat X tambah 2 per 3 pangkat X tambah 2 dikurang 2 pangkat X kurang 1 per 3 pangkat X tambah 2 ditambah 4 per 3 pangkat X tambah 2. Kemudian ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Limit X menuju tak hingga 3 pangkat X tambah 1 dibagi 3 pangkat X ditambah 2 itu hasilnya adalah 1 per 3 ditambah 2 pangkat X per 3 pangkat X tambah 2 ini nggak bisa kita apa-apakan dikurang 3 per 3 pangkat X tambah 2 juga belum bisa dioperasikan per yang bagian pertama ini hasilnya 1 dikurang 2 pangkat X kurang 1 per 3 pangkat X tambah 2 ditambah 4 per 3 pangkat X ditambah 2. Nah, ingat kalau untuk limit X menuju tak hingga dari A per X pangkat N, ketika bagian yang di bawahnya itu lebih besar, maka ini hasilnya bakalan jadi 0. Nah, sehingga ini hasilnya 1 per 3 ditambah bagian yang ini 2 pangkat X itu pastinya lebih kecil daripada 3 pangkat X tambah 2. Sehingga hasilnya 0. Nah, 3 per 3 pangkat X tambah 2 juga lebih kecil 3-nya. Berarti ini hasilnya juga 0. Per 1 dikurang, ini juga 0 tambah 0. Sehingga hasil akhirnya limit X menuju tak hingga 1/3 dibagi 1, jawabannya adalah 1/3. Kuncinya adalah yang C. Oke, ini soalnya lumayan sulit dan mungkin saja akan keluar di soal untuk matematika STIS. Jadi adik-adik boleh pelajari dan cari soal-soal yang mirip dengan ini. Selanjutnya soal nomor 10. Nah, ini juga merupakan soal STIS yang asli kalau nggak salah keluar di tahun 2017. Limit N menuju tak hingga dari 1 dikurang 1 per 2 kuadrat dikali 1 dikurang 1 per 3 kuadrat sampai dengan 1 dikurang 1 per N kuadrat adalah. Nah, adik-adik bisa ubah dulu 1 dikurang 1 per 2 kuadrat itu dengan menggunakan rumus A kuadrat dikurang B kuadrat, yaitunya A kurang B dikali A tambah B. Maka ini bisa menjadi 1 dikurang setengah dikali 1 tambah setengah. Begitu juga yang lainnya. Nah, jadi limit N menuju tak hingga dari 1 dikurang setengah dikali 1 tambah setengah. Untuk yang sepertiga, 1 dikurang sepertiga dikali 1 dikurang ditambah sepertiga dikali dengan 1 dikurang seperempat dikali dengan 1 tambah seperempat sampai dengan 1 dikurang seper N dikali 1 tambah seper N. Ini boleh kita cari dulu hasilnya. 1 kurang setengah itu setengah, 1 tambah setengah itu 3 per 2, 1 kurang sepertiga itu 2 per 3, 1 ditambah sepertiga adalah 4 per 3, 1 dikurang 1 per 4 adalah 3 per 4, 1 ditambah 1 per 4 adalah 5 per 4, sampai dengan ini bentuknya N kurang 1 per N, N tambah 1 per N. Oke, ini boleh kita sederhanakan lagi. Adik-adik bisa lihat, untuk ini bisa dicoret ya. 3 dengan 3,
kemudian 4 dengan 3, begitu juga selanjutnya. Sehingga ini merupakan deret yang namanya teleskopik. Artinya saling menghabiskan. Nah, di sini adik-adik bisa lihat bahwa yang tercoret itu adalah yang suku kedua sama suku pertama. Berarti ini si N kurang 1 dan N-nya pasti tercoret dengan suku sebelumnya. Sehingga yang tinggal adalah setengah dikali N tambah 1 per N. Atau limit X menuju tak hingga dari N tambah 1 per 2N. Sehingga ini jadinya limit N menuju tak hingga dari N tambah 1 per 2N. Karena pangkat tertingginya adalah N pangkat 1. Sehingga jawabannya adalah koefisien dari N itu. Yaitu 1 per 2. Jawabannya adalah yang D. Oke, ini merupakan soal asli kalau nggak salah di tahun 2017 adik-adik. Oke, di video kali ini kita cukupkan membahas 10 soal tentang limit ketahinggaan. Nah, khusus kamu pejuang aktif yang serius mau lolos tahun ini, silahkan kerjakan latihan mandiri. Karena konsep dari matematika itu bakalan lebih mantep kalau banyak-banyak latihan. Caranya mudah, kamu tinggal screenshot soal nomor 11-15, ada 5 soal ya. Lalu kerjakan dan tulis jawabanmu di komentar. Dan pembahasannya ada di video setelah video ini. Silahkan ditunggu ya. Oke, berikut soal nomor 11, silahkan di screenshot. Lalu soal nomor 12. Kemudian juga soal nomor 13. Nomor 14 dan terakhir nomor 15. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk menunggu video pembahasan 5 soal PR tadi ya. Nah, semoga kamu tetap semangat untuk mengejar impianmu. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan. Dan juga share ke teman-temanmu agar kamu kuliah bareng di STIF tahun 2025. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.